Halo rekan-rekan, terima kasih Anda menyempatkan untuk menyimak video pembelajaran kita. Nah, kali ini video ini akan membahas terkait dengan teks dan wacana. Nah, rekan-rekan, di dalam mata kuliah kita, salah satu bahan yang akan dibahas yaitu bagaimana rekan-rekan nanti bisa mengenali yang namanya teks dan yang namanya wacana. Oleh karena itu, simak video ini baik-baik. Kita akan nanti lihat seperti apa sebenarnya mungkin persamaan teks dan wacana, atau justru teks dan wacana nanti mungkin berbeda. Silakan nanti Anda beri komentar setelah Anda menyelesaikan menyimak video ini. Oke, kita akan perhatikan sejauh mana nanti pemahaman Anda terkait tentang teks dan wacana. Nah, rekan-rekan, seringkali istilah teks dan wacana digunakan saling bergantian. Pada momen-momen tertentu, wacana dan teks justru disamakan. Dan mungkin juga di momen-momen tertentu juga teks dan wacana dibedakan. Nah, kalau Anda memperhatikan posisi atau kedudukan teks dan wacana di dalam salindia yang sudah ada, rekan-rekan bisa melihat sebenarnya antara teks dan wacana memiliki yang namanya irisan. Artinya apa? Kalau sudah memiliki irisan, jelas besar kemungkinan bahwa antara teks dan wacana di posisi tertentu akan memiliki persamaan. Dan sebaliknya, pada posisi tertentu pula nanti, teks dan wacana kita bisa bedakan. Nah, intinya begini, ketika kita berbicara teks dan wacana, Anda akan melihat bahwa persamaan yang paling penting adalah teks dan wacana itu dihasilkan oleh satuan linguistik atau bahasa. Artinya apa? Teks dan wacana itu tidak mungkin bisa tercipta kalau tidak ada yang namanya bahasa. Jadi bahasa di situ menjadi instrumen penting bagaimana teks itu dihasilkan dan bagaimana wacana itu pula dihasilkan. Namun perlu juga nanti dipahami, bicara teks dan wacana akan selalu diiringi oleh konteks-konteks tertentu yang menciptakan pemaknaan lebih jauh lagi terhadap teks maupun wacana. Nah, coba kita lihat nanti dari sisi posisi dulu. Anda bisa melihat kapan disebut teks nanti, kapan disebut sebagai sebuah wacana. Nah, mari kita lihat rekan-rekan. Kita bicarakan teks dulu. Bagaimana teks? Seperti apa teks itu? Nanti di sesi-sesi berikutnya akan diperjelas definisi dan pengertiannya. Namun yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, teks itu bisa kita pandang secara dinamis sebagai komunikasi interpersonal dalam konteks. Yang artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara ada konteks tertentu ya, konteks itu macam-macam ya teman-teman ya. Konteks itu suasana bisa terciptanya pemaknaan dalam teks atau semakin jelasnya sebuah teks. Jadi konteks apa misalnya? Apakah konteksnya itu tentang budaya atau konteksnya itu tentang hukum atau konteks tentang finansial dan lain-lain. Artinya apa? Ketika teks itu sudah tercipta, maka ini bisa kita lihat menjadi pandangan yang dinamis sebagai sebuah komunikasi interpersonal ya.
ya. Jadi bagaimana nanti teks itu bisa tercipta sebagai sebuah komunikasi interpersonal yang kita anggap sebagai dinamis. Nah, itulah mengapa nanti teks itu kita harus dalami, bukan sekadar nanti, oke, ini teks, tetapi kita tidak melihat apa di balik situasi pemakaiannya. Itu yang disebut konteksnya gitu ya. Dengan demikian, teks itu tidak bisa ya berdiri sendiri, sebab nanti teks itu akan tercipta hubungan-hubungan dengan teks-teks sebelumnya. Teks itu akan tercipta yang memiliki hubungan tentang lingkungan sosialnya. Jadi teks itu boleh dikatakan tidak bisa lahir sendiri saja, akan ada unsur atau faktor yang memberi pengaruh mengapa nanti teks itu lahir. Jadi tidak heran teman-teman, kalau Anda misalnya melihat satu teks, ya, lalu beberapa mungkin jam atau bulan atau hari, lalu muncul lagi teks yang baru, kita lihat sepertinya teks ini pernah saya baca. Nah, ternyata tidak. Itu karena apa? Karena satu teks lahir akan menginspirasi teks yang berikutnya sehingga memiliki yang namanya hubungan intertekstual, ya. Jadi rekan-rekan, teks itu kalau sudah ada satu muncul, akan banyak inspirasi-inspirasi yang lain, terciptanya teks-teks yang lain. Nah, itu kalau cara memandang sebuah teks. Nah, dengan demikian nanti teman-teman, teks itu berarti sangat erat hubungannya nanti dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, individu, bisa personal begitu ya, sehingga lahirnya teks itu dan akan dimaknai dengan berbagai faktor situasi atau kontekstual mengapa teks itu harus lahir. Nah, itu prinsip-prinsip dasarnya kalau nanti kita mau memahami sebuah teks. Nah, berbicara nanti tentang jenisnya, akan ada satu video yang memberikan penjelasan, terlebih lagi kalau kita melakukan analisis teks tunggal. Karena nanti teks itu kan bisa berupa tunggal, bisa berupa jamak. Jadi teks itu berbagai macam bentuk, nantinya kita akan bahas di sana seperti apa sebenarnya teks dalam khususnya ya menganalisis teks itu sendiri. Nah, coba kita bandingkan dengan konseptual atau prinsip-prinsip sebuah wacana, ya. Nah, wacana itu apa, gitu ya. Di video berikutnya, Anda pasti lebih memahami nanti penjelasannya, tapi saya akan memberikan satu fondasi dulu, wacana itu apa, gitu ya. Nah, wacana itu, teman-teman, bisa diartikan keseluruhan proses interaksi lingual. Jadi, eh, kalau dikatakan keseluruhan interaksi lingual di sini berarti interaksi bahasa, ya. Kita tahu tadi bahwa persamaan antara teks dan wacana itu didasari oleh adanya instrumen bahasa. Artinya terciptanya karena ada bahasa. Jadi wacana itu boleh dikatakan di sini justru lebih luas ya. Karena diartikan keseluruhan proses interaksi lingual yang rumit. Nah, coba deh, yang rumit dari masyarakat yang menghasilkan dan memahami teks. Nah, dengan demikian boleh kita katakan ini bahwa wacana itu ya kalau kita melihat definisi ini tentu akan lebih luas dari yang namanya teks. Karena di sini dikatakan teks itu sendiri sebagai medium gitu ya, medium atau media wacana. Jadi kalau menurut prinsip ini teks itu sendiri adalah bagian dari wacana ya. Teks itu sendiri adalah boleh dikatakan nanti perwujudan atau konkretisasi ya dari yang namanya kita katakan wacana. Jadi teks itu boleh dikatakan konkretnya, bentuk konkretnya. Karena dia sebagai mediumnya ya. Artinya kalau namanya teks itu tidak ada berarti wacana tidak ada kan gitu ya. Jadi jelas teks itu dianggap sebagai medium. Teks itu sebagai media ya
kita sebut nanti adanya wacana. Nah, itu sebenarnya letak, makanya tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kadang-kadang antara teks dan wacana, pemaknaannya dan penggunaannya saling bergantian. Nah, bisa kita katakan sama, juga bisa kita katakan berbeda. Nah, perbedaannya di sini. Teks itu dianggap sebagai medium ya terciptanya wacana. Nah, supaya lebih jelas perbedaan antara teks dan wacana, coba kita lihat ya. Dalam memahami sebuah wacana, tentu nanti teman-teman harus mengingat 3 level pemaknaan. Ya. Untuk memahami sebuah wacana, ada 3 level untuk memaknai kapan kita sebut sebagai sebuah wacana. Ya. Nah, level yang pertama itu adalah level konseptual teoritis. Jadi wacana itu nanti ada pengertiannya secara konseptual. Wacana itu bisa kita pahami berdasarkan konsep-konsep apa atau dengan teori seperti apa yang kita katakan menjadi sebuah wacana, karena wacana itu akan dijelaskan oleh konsep atau teori-teori yang dipakai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, rekan-rekan, ketika Anda memahami wacana, maka coba lihat konteks penggunaannya, ya, seperti yang tadi saya gambarkan di awal, konteks penggunaannya. Jadi wacana itu tidak bisa terlepas juga yang namanya kapan dipakai, gitu ya. Untuk apa digunakan, seperti apa situasinya, kondisinya seperti apa, sehingga wacana itu bisa kita maknai dengan baik. Nah, yang ketiga, ada wacana itu bisa kita maknai dari level metode penjelasannya. Ternyata ada metode yang dipakai untuk menjelaskan wacana. Nah, 3 hal ini akan saya perjelas melalui salin dia berikut. Nah, yang pertama coba kita perhatikan. Yang pertama, level konseptual teoritis. Artinya apa? Bahwa ternyata wacana itu memiliki domain dari semua pernyataan. Ya, jadi akan terlihat domainnya dari semua pernyataan. Jadi apapun yang kita nyatakan, gitu ya, pernyataan-pernyataan apapun yang ada, apalagi di era teknologi sekarang, gitu ya, pernyataan Anda baik lisan maupun tulisan, ya, secara konseptual teoritis, ya, itu bisa kita katakan wacana. Karena apa? Karena wacana itu tadi seperti yang saya katakan, mediumnya itu kan disebut teks. Jadi secara konseptual teoritis, wacana itu bisa kita lihat semua ujaran teks yang memiliki makna dan efek dalam dunia nyata bisa kita katakan sebagai wacana. Itu kalau berdasarkan level konseptual. Nah, yang kedua, ada secara konteks penggunaannya. Wacana itu apa? Kalau dipandang dari sisi konteks penggunaannya, maka wacana itu bisa kita nyatakan pengertiannya sekumpulan pernyataan yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori konseptual tertentu. Nah, selama wacana itu Anda bisa kategorikan konseptualnya, maka itu bisa termasuk pengertian wacana, pemaknaan wacana berdasarkan konteks penggunaannya. Nah, yang terakhir, dari metode penjelasannya, wacana itu seperti apa? Nah, wacana itu nanti adalah suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan. Ya, dari metode penjelasannya berarti wacana itu nanti akan ada satu cara atau metode untuk dilakukan analisis mendalam. Nah, metode salah satunya yang paling terkenal disebut AWK, ya. AWK ini analisis wacana kritis. Nah, teman-teman nanti coba cari buku-buku yang berbunyi tentang AWK, karena melihat wacana bisa kita lihat pengertiannya berdasarkan metode penjelasannya. Ya, jadi ternyata wacana itu nanti bisa juga dimaknai berdasarkan metode penjelasannya, yaitu bagaimana cara untuk menganalisis wacana itu bisa kita lihat dari konsep salah satunya adalah analisis wacana kritis. Nah, itulah beberapa hal yang bisa nanti melihat perbedaannya, persamaan juga antara teks dan wacana.